Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fahmi Fitri dengan NIM 420142209 dari Prodi Pendidikan Fisika S1 Angkatan 2022. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai regresi linear ganda dengan menggunakan SPSS. Jadi, untuk melakukan uji regresi linear ganda ini, terlebih dahulu kita harus menyiapkan data yang akan kita lakukan uji coba. Serta dalam melakukan uji regresi linear ganda ini, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu adalah linearitas, yaitu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen harus memiliki hubungan yang linearitas. Kemudian ada independensi, kemudian ada homoscedasticity, kemudian ada normalitas, dan yang terakhir adalah asumsi non-multikolinearitas. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan data mengenai eh, hubungan antara motivasi lama belajar terhadap IPK mahasiswa di sini. Nah, di sini terdapat 40 data. Nah, sebelum melakukan uji regresi linear ganda ini, terlebih dahulu kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Sapir-Whorf. Jadi, untuk melakukan uji normalitas, kita menuju analyze, kemudian menuju nilai deskriptif statistik, kemudian kita menuju bagian explore. Nah, kemudian pada bagian statistik ini kita klik bagian, mohon maaf, pada bagian plot ini kita klik bagian normality plot with test. Kemudian kita continue. Dan pada bagian motivasi, lama belajar serta IPK kita masukkan ke bagian dependent list. Nah, untuk melihat output hasilnya, kita akan lihat bersama-sama. Di sini saya akan step searching dulu, kemudian kembali searching. Nah, baik, bisa teman-teman lihat ya, di sini adalah tabel output tes normalitas dari data yang sudah kita lakukan uji normality dengan menggunakan Sapir-Whorf. Di sini terdapat tiga nilai signifikansi, yaitu signifikansi terhadap motivasi, lama belajar, serta ITK. Nah, kita bisa melihatnya pada bagian signifikansi ini. Kemudian setelah itu kita akan melakukan uji regresi linear ganda. Kita stop dulu, kemudian kita kembali ke bagian data. Nah, di bagian data ini teman-teman sudah nampak ya, kita bisa menuju menu analyze, kemudian pada menu regresi. Nah, pada menu regresi ini kemudian kita pilih atau klik pada bagian linear. Di sini kita bisa masukkan IPK pada bagian dependent list, kemudian motivasi serta lama belajar pada bagian dependent list. Kemudian kita menuju statistik. Di sini kita klik semua atau kita centang semua pada bagian model fit, kemudian R-square chance, and descriptive, and part and partial correlation, collinearity diagnostic, confidence interval, estimate, dan Rubin-Watson. Setelah semuanya sudah tercentang, kita klik continue, kemudian oke. Nah, kita bisa melihat sama-sama hasil atau output dari nilai regresi linear ganda ini. Nah, pada output ini terdapat bagian deskriptif statistik, kemudian ada tabel korelasi, kemudian ada tabel variabel enter or remove, kemudian ada model summary, ANOVA, koefisien, dan collinearity diagnostik, serta yang terakhir ada tabel residual statistik. Nah, teman-teman lihat pada bagian model summary terdapat nilai R serta nilai R square. Nah, nilai R ini yaitu 0,914, di mana hal itu berarti pada
menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara motivasi serta lamanya belajar terhadap IPK mahasiswa tersebut. Kemudian, di sini terdapat nilai R-square. Nah, nilai R-square ini bernilai 0,836 yang berarti menunjukkan bahwasanya IPK ini berpengaruh atau memiliki keterkaitan tinggi dengan motivasi serta lama belajar. Tetapi sisanya, jika nilai 0,836 ini kita jadikan persen bernilai 83,6. Berarti tersisa sekitar 17%. Nah, di mana 17% ini mengindikasikan bahwasanya ada variabel lain yang mengaruhi tinggi rendahnya nilai IPK selain dari motivasi serta lamanya belajar. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat adanya nilai signifikansi. Nah, pada bagian ANOVA, nilai signifikansinya ini bernilai 0,0 yang berarti dia kurang dari 0,05. Nah, koefisien ini atau yang kurang dari signifikansi secara statistik ini menunjukkan bahwasanya data tersebut adalah data yang memiliki signifikansi yang kurang. Nah, kemudian di sini pada bagian koefisien terdapat nilai konstan, motivasi, serta lama belajar. Di sini teman-teman bisa melihat untuk konstannya bernilai 1,112, motivasinya bernilai 0,016, dan lama belajar bernilai 0,78. Nah, apa sih maknanya? Nah, maknanya bahwasannya nilai 1,12 ini berarti jika eh, suatu data memiliki variabel X1 dan X2-nya bernilai 0, maka nilai variabel Y-nya yaitu konstan yang bernilai 1,122. Nah, kemudian pada data kedua yang ini, yaitu 0,016, nah, ini berarti bahwasanya setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada X1, maka nilai variabel Y akan meningkat sebesar 0,016. Kemudian pada nilai ketiga yaitu 0,078 mengindikasikan bahwasanya jika setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada variabel X2, maka nilai variabel kinerjanya akan meningkat sebesar 0,078 dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Kemudian kita bisa lihat di sini terdapat nilai VIF. Nah, di sini nilainya adalah 1,005 untuk motivasi serta lama belajar. Nah, jika nilai VIF ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, dan jika nilainya lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Nah, karena nilainya di sini adalah 1, maka data ini tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian setelah itu, karena nilai nilai signifikansi ini adalah 0, dan itu berarti kurang dari 0,05, maka terjadi homoskendensitas. Nah, dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya motivasi serta lama belajar siswa berpengaruh terhadap besar kecilnya IPK itu sendiri. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan mengenai cara atau uji coba menggunakan SPSS dalam melakukan perhitungan regresi linier ganda. Saya harap penjelasan saya ini bisa memberikan gambaran serta membantu teman-teman untuk melakukan uji regresi linier sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.